kemudian dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke langit ketujuh. Summa, kemudian Allah memperlihatkan barzakh, kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang surga dan berbagai macam nikmatnya, neraka dan berbagai macam siksaannya. Apakah itu tidak ada tujuan? Tujuannya adalah untuk mengingatkan umat manusia bahwasanya akan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Orang yang merasa nyaman dengan kehidupan yang sementara ini, tidak ada tempat yang lebih layak baginya melainkan neraka. Orang yang mana mereka lebih tentram, lebih merasa nyaman dengan kehidupan yang sementara, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina la yarjuna liga'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Orang-orang yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya. Orang-orang yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang-orang yang mana mereka tidak pernah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas maksiat yang dia lakukan. Innal ladzina la yarjuna liga'ana. Allah mengatakan orang-orang yang tidak mengharapkan, yang tidak percaya akan ada pertemuan dengan Allah. Bertemu dengan Allah bukan hanya sekedar bertemu, akan tetapi mendapatkan pahala bagi orang yang selama di dunia melaksanakan amal soleh, dan akan mendapatkan sebuah siksaan bagi orang yang menyia-nyiakan umurnya sehingga dia hidup diperbudak oleh hawa nafsunya. Innal ladzina la yarjuna liga'ana. Orang-orang yang tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak takut akan siksaan dari Allah. Waradu bil hayatid dunya. Bahkan dia merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa puas dengan pangkatnya, merasa puas dengan jabatannya, merasa puas dengan kesuksesannya, merasa puas dengan penghargaan yang dia dapatkan, dan dia lalai bahwasanya akan ada kehidupan setelah kehidupan yang sementara ini. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Kemudian kata Allah, serta dia merasa tentram dengan kehidupan dunia. Udah, seakan-akan cukup di sini aja hidup. Sehingga ketika dia merasa cukup sampai di sini saja hidup, membuat orang tersebut hanya hidup ini untuk memperkaya diri, untuk di sana bagaimana agar hidup ini merasa puas, merasa nyaman. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Apa kata Allah? Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka orang-orang yang melalaikan tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lalai dari Nabi Muhammad, apalagi peringatan Isra wal Mi'raj mengingatkan kita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, mengingatkan kita tentang hikmah yang terkandung di dalam Isra wal Mi'raj tersebut. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Apa akibat dari itu semua? Dengarkan, apa akibat? Ini bukan berita dari sebuah pemerintahan yang terkenal. Ini bukanlah sebuah info dari organisasi yang sudah diakui oleh negara. Lah, akan tetapi ini berita yang pasti akan terjadi. Kalau kita mencoba ingin menentang daripada ayat Al-Quran, lihat bagaimana nantinya nasib kita. Innal ladzina la yarjuna liga'ana. Orang-orang yang hidup di dunia la yarjuna liga'ana, mereka tidak pernah merasa takut dan mempunyai harapan yang baik kepada Allah. Waradu bil hayatid dunya. Dia lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat, sehingga dia yaitu merasa puas dengan kehidupan dunia, dengan kekayaannya, dengan kegemerlapannya, dengan keindahannya. Dia lupa bahwasanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Dan dia merasa tentram. Oh, merasa tentram hidup di dunia. Masya Allah, kaya, uangnya banyak, apa aja, mobil banyak. Waradu bil watma'annu biha. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang yang melalaikan daripada tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Siapa mereka tanda kebesaran Allah? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya peringatan seperti ini adalah penting.
peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Hauliyatul Imam Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, itu penting. Apa pentingnya? Agar kita di sana bahwasanya mengambil hikmah dari peringatan tersebut, karena kita sibuk di luar sana berteman dengan A, B, C, D dan lain sebagainya, sehingga peringatan seperti ini mengingatkan kita tentang bagaimana ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Kemudian kita memperingati haul. Kenapa kita memperingati haul? Kita memperingati haul bahwasanya kita memperingati haul, dibacakan managib di dalamnya, dikenang tentang sejarah singkat beliau. Untuk apa? Pak, Bu, kita semua hidup di dunia ingin sukses. Pian seberataan bisi anak, tidak mungkin orang tua menginginkan anaknya itu adalah jadi anak gembel. Tidak mungkin. Tidak mungkin anaknya itu baru hidup di dunia. Hidup di dunia yang kita sadari itu adalah sementara. Kita tidak mau anak-anak kita nantinya gagal. Itu baru kehidupan di dunia. Bagaimana kehidupan di negeri akhirah? Dan Allah mempunyai hamba-hamba yang ada di alam semesta ini, yang mereka telah mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dan meraih kenikmatan yang abadi di negeri akhirah. Tidakkah kita menginginkan seperti mereka? Tidakkah kita menginginkan seperti mereka, yang mana mereka telah menempuh jalan yang sangat lurus sehingga mereka mendapatkan kesuksesan, baik itu kesuksesan dunia, lebih-lebih kesuksesan di negeri akhirah. Dari karenanya, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, tempuhlah jalan orang yang sukses. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, tempuhlah jalan orang yang selamat. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tempuhlah jalan orang yang telah mendapatkan kebahagiaan tersebut. Maka jika kita menempuh jalan mereka, Allah akan memberikan kepada kita seperti apa yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Apa akibatnya? Orang yang mana di sana tidak pernah mengharapkan pahala dari Allah, lalai dari ibadah, tidak takut akan siksaan Allah, berani melanggar larangan. Kemudian dia merasa nyaman hidup di dunia, kemudian tentram di dalamnya, lalai bahwasanya ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Kemudian dia tidak mau mengingat tentang apa yang terjadi di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan apa kata Allah, ulaika ma'wahumun nar. Udah, satu kata, ulaika ma'wahumun nar. Mereka adalah tempatnya nantinya satu tempat di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dari karenanya kita berkumpul pada hari ini juga memperingati 100 hari daripada almarhumah Hajjah Jalimah yang tadi ulun bacakan ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini janji dari Allah. Ayo, siapa yang mau mengambil janji tersebut? Kita kalau buka handphone, macam-macam yang ada di handphone kita. Kalau kita buka handphone, macam-macam ditawarkan. Ada ini, ada aplikasi ini, ada aplikasi ini. Sedangkan Al-Quran menawarkan kita berbagai macam tawaran. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Siapa orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tentu perkataan tersebut bukan hanya sekedar perkataan, akan tetapi ada konsekuensi yang ada di belakangnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Dan ini ulun saksikan, Masya Allah, almarhum dan almarhumah yang kita peringati 100 hari wafatnya pada hari ini. Beliau adalah orang yang ahli istiqamah luar biasa. Tahajud beliau yang mungkin maaf-maaf anak muda ketinggalan dengan beliau. Yang mungkin maaf-maaf anak muda yang Masya Allah jiwa mudanya masih ada, tidak seujung kuku dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Dengan kondisi yang sudah uzur sebenarnya, beliau masih melaksanakan apa yang beliau istiqamahkan pada saat muda. Inilah janji Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sampai anak-anaknya menceritakan, anak-anak almarhumah menceritakan bagaimana beliau sholat tidak pernah ketinggalan di awal waktu dan berjamaah. Tahajud beliau tidak pernah ketinggalan. Janji Allah subhanahu wa ta'ala Allah perlihatkan kepada kita semua. Dan bagaimana ketika menjelang beliau wafat, apakah kita tidak ingin seperti beliau? Maaf-maaf Pak, Bu, kita tidak ingin melihat orang yang kaya, kita tidak ingin seperti mereka. Tidak membuat kita iri dengan kekayaan yang mereka miliki. Maaf-maaf ibu-ibu yang mempunyai emas banyak, maaf, kita tidak iri dengan emas tersebut. Yang punya mobil mewah banyak di depan rumahnya, kita tidak iri dengan itu semua.
Orang yang punya jabatan di pemerintahan, tinggi pangkatnya, maaf kita tidak iri dengan itu semua. Terus apa yang kita irikan? Yang kita irikan melihat orang yang umurnya panjang wafat dalam keadaan husnul khatimah, itu yang kita irikan. Kenapa demikian? Apa gunanya kekayaan tapi engkau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Apa gunanya jabatanmu kalau engkau meninggal dunia dalam keadaan tidak